semuanya, kembali lagi di channel Lali Meindo. Masing-masing karakter pasti punya sifatnya dan tingkahnya tersendiri. Ada yang pemarah, pendiam, agresif, dan bahkan ada yang antisosial. Nah, anime yang mau aku sebutin ini, karakter utamanya memiliki kepribadian yang mager. Tapi, mereka punya kekuatan yang overpower dan jenius loh. Daripada kelamaan, mending aku sebutin aja list pertamanya. Inilah rekomendasi 10 anime dengan karakter utama yang memiliki sifat malas tapi kekuatannya super kuat versi Lali Meindo. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar aku bisa rajin upload video baru tiap minggunya. Dan bagi kalian yang mau request video rekomendasi lainnya, kalian tulis aja tuh di komentar dengan hashtag request. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. One Punch Man. Karakter utama anime ini pasti kalian udah tahu dong siapa? Karena kalian tahu sendiri kan kalau anime ini populer banget di kalangan anime lovers. Saitama adalah salah satu dari sekian banyak hero di anime. Tapi yang bikin beda ialah dia bisa membunuh monster hanya dengan satu pukulan saja. Atau bisa dibilang kalau dia itu terlalu kuat. Animenya berfokus kepada keseharian Saitama yang bosan menjadi hero karena nggak pernah ketemu sama lawan yang selevel sama dia. Padahal menjadi hero adalah impiannya waktu kecil. Saitama bisa kuat karena dia berlatih keras selama 3 tahun. Sampai akhirnya membuat rontok rambutnya jadi botak. Tapi hasilnya dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Satu pukulannya dapat menghancurkan seluruh monster. Walaupun itu monster yang kuat. Wah. Hina Natsuri. Kemalasan Hina menurutku dari level maksimal. Bercerita mengenai sebuah benda aneh yang jatuh di kepala Nita. Di dalam benda tersebut ada box yang membuat gadis kecil yang bernama Hina. Hina memiliki kekuatan psikokinesis dan Nita sebenarnya ingin untuk mengusirnya. Tapi setelah suatu kejadian, Hina tidak diperbolehkan asal menggunakan kekuatannya oleh Nita. Padahal bila Hina tidak menggunakan kekuatannya, dia akan memasuki mode berserk dan menghancurkan benda-benda di sekelilingnya. Intinya, anime ini tuh menceritakan keseharian Yakuza dan alien aneh bernama Hina. Kalau kalian tertarik, nonton aja langsung animenya. Download lah, download. Punya kuota kan? Gintama. Sebenarnya Gintoki ini gak males-males amat. Tapi kalau dibilang gak males ya dia tuh males. Karakter utama anime ini bernama Sakata Gintoki yang setiap hari mendapatkan masalah. Dan masalah inilah yang membuat anime Gintama ini panjang banget episodenya. Singkatnya, Gintoki ini membuka biro jasa untuk memecahkan masalah dan membantu orang. Tapi yang bermasalah bukan pelanggannya, melainkan Gintama itu sendiri. Bersama dengan Shinpachi, hidup konyol mereka akhirnya bermula. Gaya hidup yang sangat aneh hingga singgungan mereka terhadap anime-anime lain. Bahkan tokoh-tokoh selebriti ataupun tokoh politik di Jepang pun mereka parodikan. Anime ini 80% berisi komedi serta lelucon. Sisanya 20% berfokus pada jalan cerita. Yakuso Jitsuryaku Shijo Sugi no Kyotsusue. Bercerita tentang SMA Kodo Ikuse, sekolah yang menyediakan fasilitas penuh bagi para murid-muridnya yang akan dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Para murid di sana diberi kebebasan memakai gaya rambut dan berlaku sesuka hati. SMA Kodo Ikuse adalah sekolah yang seperti surga. Kiyotaka Ayano Koji adalah murid kelas D yang merupakan kelas yang terburuk. Di sana ia bertemu dengan Suzune Horikita yang percaya bahwa
bahwa ia ditempatkan di kelas D karena kesalahan. Di sekolah ini, kelas tidak diacak tiap semesternya, jadi mereka akan satu kelas hingga selesai. Nejimaki Seiren Senki. Kalau kalian suka dengan anime yang karakternya males-malesan tapi pintar, anime ini cocok banget buat kalian tonton. Menceritakan tentang kekaisaran Vatvarana sedang berperang dengan bangsa tetangga yaitu Kyoka. Di kerajaan Vatvarana tinggallah seseorang yang sering bermalas-malasan dan suka kepada wanita. Dia adalah Ikta, seseorang yang sangat benci akan peperangan. Dia salah satu pemuda yang tidak mengambil pekerjaan sebagai prajurit di usianya yang ke-17 tahun. Dan pada suatu peristiwa tertentu, dia menjadi seorang prajurit dan pimpinan tertinggi. Saat itulah Ikta terlibat dalam peperangan yang terjadi. One Outs adalah sebuah pertandingan bisbol antara batter melawan pitcher dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhannya. Dalam permainan itu, Towa Tokuchi adalah seorang pitcher terkenal yang mengaku tidak pernah kalah sekalipun dari batter. Tiba-tiba ada seseorang bernama Hiromichi Kojima menantang Tokuchi untuk bermain One Outs. Kojima adalah kapten dari tim bisbol terlemah. Lalu pertandingan One Outs dengan Tokuchi berakhir pada pergabungan Tokuchi ke tim bisbol lemah itu. Dari sanalah mereka berubah drastis, yang tadinya lemah jadi kuat, bahkan tidak terkalahkan. Kalau penasaran ya, nonton aja animenya. Gabriel Dropout. Gak jauh beda sama Hinamatsuri tadi. Gabriel adalah seorang malaikat dan dia juga merupakan murid paling cerdas di Akademi Malaikat. Namun setelah lulus dari sekolah malaikat di dunia atas, Gabriel diturunkan ke bumi untuk belajar tentang manusia. Namun tak lama setelah turun ke bumi, ia jadi malaikat yang pemalas, asik bermain video game, dan menikmati berbagai hiburan lainnya di bumi. Sedangkan ada iblis yang diturunkan dari neraka untuk menyesatkan manusia, tapi dia malahan bersikap baik dan rajin. Intinya, anime ini absurd banget dalam segi cerita, tapi menarik banget buat ditonton loh. Animenya menceritakan tentang keseharian kocak di sekolah. Tonton aja udah. Kyokai Seijo no Horizon. Meski Horizon Ariadus yang sesungguhnya sudah tewas dalam suatu kecelakaan yang bertahun-tahun lalu, ketika sebuah Jidou Ninja bernama P01S ditemukan dengan penampilan yang begitu mirip dengannya, Aoi Tori merasa bahwa gadis yang telah dicintainya kembali. Namun, sayangnya karena suatu insiden dan kemudian diketahui bahwa dia memiliki senjata yang dapat menentukan nasib dunia, Horizon ditangkap dan akan dihukum mati oleh KPA Italia, mewakili aliansi beberapa negara. Bertekad menyelamatkan Horizon, Tori bersama teman-temannya dan juga dibantu kapal Musashi menyerang Italia meski mereka sadar bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan perang. No Game No Life. Karakter utama anime ini bukan kuat dari segi kekuatan, melainkan dari segi kepintaran. Karakter utama di anime ini bernama Sora dan Shiro. Suatu hari mereka dipanggil oleh Tuhan yang bernama Ted yang memberikan sebuah dunia alternatif lain. Di sana Ted melarang peperangan dan menyatakan bahwa dunia itu menjadi sebuah dunia di mana semuanya diputuskan oleh game atau permainan. Bahkan perbatasan negara ditentukan oleh game juga.
Umat manusia telah dipojokkan dan hanya tersisa satu kota saja karena memang mereka kalah bermain dengan ras-ras lain. Apakah Sora dan Shiro, kakak adik itu, mampu ya jadi penyelamat umat manusia? Nonton aja animenya sampai habis, dijamin kalian bakalan ketagihan. Fukigena Mononokean. Kalau anime dengan karakter males, anime ini tuh cocok banget. Karakter utama anime ini ada dua orang, yaitu Haritsuki Abeno dan Hanae Asia. Ceritanya berawal dari Asia yang lemas karena ketempelan makhluk aneh. Dia menemukan lembaran kertas yang berisi nomor telepon. Lalu tanpa pikir panjang, Asia memanggil nomor itu dan diarahkan ke Mononokean, sebuah ruang teh yang tiba-tiba muncul di sebelah rumah sakit. Di dalamnya ada seorang lelaki yang terlihat murung. Dia adalah Haritsuki Abeno. Setelah selesai, Abeno meminta tagihan pembayaran. Namun Asia tidak memiliki uang. Oleh karena itu, Abeno memintanya untuk menjadi anak buahnya untuk memburu monster-monster yang aneh. Segitu aja rekomendasi anime dengan karakter utama males tapi kuat versi aku. Kalau kalian punya pendapat dan punya list anime lainnya, kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Makasih udah nonton channel ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar aku semangat bikin videonya. Janimina! Halo semuanya, bagi kalian yang punya aplikasi Discord, kalian bisa join ke server Discord kami. Di sana adalah base camp untuk para subscriber YouTube-nya Issei Nugroho, Nekonime, Keizoku Crack, Fernanda, dan Ibat Crack. Bagi kalian yang pengen berinteraksi dengan kita, skuy langsung aja join ke server Discord-nya sekarang juga. Linknya ada di deskripsi di bawah.